Halo semua, balik lagi di Suka-Suka Insan. Kali ini kita lagi nggak jalan-jalan. Aku mau kenalan sama teman baru aku. Kenalin namanya siapa? Nisa. Nama lengkapnya dong? Hasmat Anissa Abdila. Hasmat Anissa Abdila. Hasmat Anissa Adila. Iya. Double-nya gimana? D, Anissa double N, double S, Abdila, double L. Di belakangnya ada H. Ini Abdillah. Abdillah. H tambah H lagi. Iya. Abdillah. Abdillah. Oh, tambah H. Oke. Jadi ini konten apa ya? Konten terbaru aku aja sih. Aku lagi pengen ngobrol aja, pengen ngulik seseorang. Aku juga pengen belajar ngewawancara, nge-interview orang yang mungkin bukan siapa-siapa tapi akan menjadi siapa-siapa nantinya. Amin. Ibu yang di sana kok juga ikut mengaminkan ya penonton bayaran saya. Hai semua. Anissa Abdillah, aku pengen tanya sesuatu sama kamu. Artinya apa namanya? Maaf ya kalau random ya pertanyaannya ya. Kalau Hasmat itu nama neneknya Abah. Oh, Kalau bapak saya neneknya biasanya Abah. dipanggil Abah. Kalau Anissa itu ceritanya waktu mama lahiran, malamnya tuh Abah tuh sempat doa mau kasih nama apa. Oh, alhamdulillah. Terus kebetulan pas buka Al-Quran namanya Anissa, jadi kasih nama Anissa. Berarti diambil dari Quran surat Anissa berarti Iya. ya. Yang artinya perempuan. Iya. Kalau Abdillah itu kan kayak orang yang mengabdi ke Allah. Jadi nama itu tuh doa. Oh my god, namanya sangat mulia sekali. Pas berjalannya astagfirullah. Oh, bahkan nama adalah doa, kan nanti akan dituntun ke jalan yang lebih benar lagi. Kan Insya kita Allah, namanya berproses kan. Iya, sekarang. Bisa agak kesini dikit, takutnya nanti suaranya nggak masuk. Maaf, kualitas suaranya harus agak keras sedikit karena medianya kurang lengkap juga ya. Oke, Nisa sekarang kerja di mana? Harus sebut nama perusahaannya. Harus nggak ya? Jangan Salah deh. satu Iya. perbankan. Oh, di salah satu perbankan. Perbankan yang baru tumbuh. Perbankan yang baru tumbuh. Insya Allah amin, maju terus. Di bagian Kredit admin. kredit admin. Ngapain itu kerjaannya? Itu kayak proses kredit kayak gitu. Proses kredit. Iya. Jadi kalau ada yang mau mengajukan pinjaman atau ada yang prosesnya Berarti kamu juga survei? kalau survei tidak. Oh, ada timnya sendiri. Iya, ada timnya Oh, sendiri. berarti kalau ada yang mau mengajukan kredit, ngumpulin berkasnya ke Nisa dulu nih. Iya. Terus nanti baru Nisa serahkan ke temennya ya untuk selanjutnya survei dan lain-lain. Oh, seperti itu. Suka dukanya apa sih kerja di bagian kredit itu? Sukanya kayak apa ya Kak? Setiap hari itu kan ada edaran terbaru, peraturan terbaru. Jadi setiap hari itu kayak kita belajar terus. Cuman kalau dukanya tuh kayak kitanya belajar, orang lainnya yang tidak. Kayak gitu. Jadi kayak Iya. posisinya orang tuh kayak kita sendiri lagi yang ngerjain balik tuh Kak. Iya. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa juga sih. Buat belajar lah ya. Iya. Cuman selama kerja itu hal yang ada nggak misal satu nasabah atau hal kejadian apa yang mungkin Nisa nggak bisa handle, harus minta bantuan sama orang lain gitu? Ada nggak satu momen itu? Ada, tapi biasanya kita tuh dilatih kayak handle pemimpin gitu kan Kak. Nah iya, Cuman tadi kan ada kamu yang bagian bagian adminnya yang tidak kan? bisa tuh mungkin karakter nasabah kayak kan banyak orang ya Kak. Ada yang kayak yang menjadi sedih sekali menurut hati kita. Itu tidak bisa dihadapi Kak. Kalau saya tidak bisa hadapi seperti itu. Pasti saya minta ke orang lain yang hadapi. Harus orang lain. Contohnya seperti Karena apa? hati saya kan kecil, nggak jadi Oh. kayak orang ya astagfirullah, tidak bisa banget. Kan namanya Abdillah ya. Iya. Apa tadi? Apa? Artinya apa? Orang ngobrol Allah. Jadi melihat orang yang susah tuh kayak nggak tega gitu ya. Iya. Terus, ya Allah astagfirullah. Kayak mau kasih bunga berapa juga bingung, mau kasih pinjaman berapa Aduh, yang penting bisa membantu masyarakat gitu lah ya. Kenapa bisa dipanggil Nisa? Aku acak aja ya pertanyaannya, bisa kemana gitu ya. Kenapa bisa dipanggil Nisa? Padahal namanya kan panjang tuh. Tadi siapa? Hasmat Anissa Abdillah. Kenapa nggak dipanggil Ahmad gitu? Ahmad. Nah tuh ada yang nyeletuk Ahmad tuh, penonton bayaran kita. Kan kalau Ahmad berarti satu cowok. Yang Anissa itu kan dia Nisa cewek. mungkin kamu anak berapa sih? Pertama. Mungkin
ya mungkin aja sih, mungkin orang tuamu pengen ini kali, pengen punya anak laki-laki pertama mungkin. Bisa jadi enggak juga ya. Disematkan. Mungkin karena nama panjangnya ada Anissa, jadi panggilannya Nisa saja gitu. Tapi kalau misalnya sama sepupu-sepupu saya tuh lebih sering dipanggil Ica. Oh, Nisa, Ica. Oh iya, masih masuk. Iya, teman sekolah kan kebanyakan tuh seangkatan sama kita. Kakak sepupu saya tuh seangkatan. Jadi teman-teman tuh juga sering panggilnya, oh Ica, ikutan kakak. Oke. Kamu berapa bersaudara sih? 5. Wow, banyak sekali. Banyak. Mantap, 5 bersaudara. Yang udah kerja siapa, kamu doang atau ada lagi? Sama adik nomor 2. Adik nomor 2 itu. Tapi itu di sebut tempatnya boleh? Boleh nggak apa-apa. Oh, itu di Kupang saja. Oh, di Kupang. Kenapa harus di Kupang? Kenapa kamu kerja di sini, adikmu di Kupang? Kebetulan mama saya kan orang Kupang. Oh. Iya, gitu. Terus opanya itu kan kepala sekolah di STM sini. Jadi pindah. Terus mungkin karena jodohnya sama abah yang kebetulan orang sini. Jadi mamanya tetap, opanya balik Kupang. Jadi kalau gitu. sekolah-sekolah kebanyakan kita ya ke Kupang. Iya. Seru sih. Ternyata kamu ini juga ya, apa namanya? Panjang ceritanya ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Terus yang ketiga, keempat, kelima masih sekolah? Kalau yang ketiga sekarang kuliah. Kayaknya kuliah di ND. Oh, kuliah di ini ya, Universitas Flor ya. Kayaknya lagi KKN. Ya. Oh, KKN. Iya. Kalau yang keempat baru tamat sekolah rencananya insyaallah kuliah tahun ini. Yang kelima SMP kelas 1 apa naik kelas 2? Di sini juga? Iya, di SMP. Berarti cuman yang nomor 2 aja ya, yang merantau gitu ya. Bisa dibilang ya nggak merantau juga karena di sana masih ada keluarga ya. Yang dibilang merantau itu saya, di sini tidak punya siapa-siapa. Saya di Semarang. Maaf ya kalau suara aku keras ya, maaf ya. Saya dari Semarang. Merantau ke sini tuh tahun 2017. Oh, lama juga ya, Kak? Ya, tapi aku lamanya di Labuan, Nisa. Aku lamanya di Labuan. Jadi awalnya tuh emang datang ke sini 2017 itu bulan Juli kalau nggak salah. Iya, bulan Juli 2017. Terus selang 6 bulan sampai Desember, Januari masih di ND, Januari 2018 masih di ND, Februari 2018 aku ditugasin ke Labuan Bajo. Jadi bolak-balik. Nah, Labuan Bajo itu aku selama 2 tahun. Jadi 2018 sampai 2020. Jadi baru balik ini. Baru balik ini pun juga bulan Juli kemarin. Jadi bulan Juli itu kayak jatahku untuk pindah. Semoga nanti sebentar lagi bulan Juli nih, Kak. Iya, makanya semoga pindah ke Jawa. Amin. Kamu nggak mau gitu coba merantau? Biarin. Kamu nggak ada pikiran untuk merantau ke Jawa? Tapi pernah ke Jawa? Liburan saja. Kalau untuk menetap belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi pengen, ada keinginan pengen ya. Pengen lah, Kak. Kan kalau misalnya kalau jenjang karir ya, kan pasti harus pindah-pindah ya. Semoga ya Allah. Tapi kalau di tempat kerjamu ada ini nggak sih? Ada chance untuk pindah-pindah gitu? Kalau untuk pelaksana kayaknya sedikit, Kak. Paling kecuali kayak ada gitu untuk isi posisi yang kosong saja, tapi kalau untuk atasnya prestasi atau apa itu kayaknya tidak. Gitu. Soalnya kalau di tempatku itu kan biasanya kalau ya sama sih sebenarnya sih untuk mengisi posisi yang kosong itu, cuman biasanya ada tesnya dulu gitu kan. Nah itu ya sama aja kayak untuk tes promosi sih, kalau memang tesnya bagus. Gitu kan? Bisa jadi ya kayak naik grade gitu. Kayak naik grade gitu, kayak gitu. Cuman kalau setiap mau naik grade kan kayak ada aksesnya gitu kan, kayak harus ikut tes psikolog lagi atau apa gitu lah. Terus nanti dilihat kinerjanya beberapa tahun terakhir itu gimana gitu kan. Kalau kita lihat kinerjanya saja sih, setiap 3 gitu. bulan terus naik grade. Kalau misalnya kayak jadi kayak pegawai terbaik lah ya, Kak. Ya insya Allah kalau misalnya ada kesempatan ya sebelum diambil orang lain ya, Kak, ya kita bisa jadi SPP kayak gitu ya, Kak. Gitu ya. Tadi naiknya berapa? 3 bulan sekali? 3 tahun.
Makanya bisa cepet banget 3 bulan sekali. Aku mau pindah ke tempat mana? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Kamu di kantor udah berapa lama berarti? Dari Desember 2017. Iya. Sama lah, aku juga masuk di kantorku juga 2016 tapi penerimaan di Semarang sih. Terus itu aku ada kayak promosi gitu kan untuk ngisi kekosongan di grade yang di atas tingkatku, cuman harus dengan tes itu dulu. Gitu. Makanya aku ikut terus pilihnya di sini ya lolos. Tempatnya itu pakai pilihan Kak. Bukan. Jadi yang waktu itu yang buka itu di NTT itu Kupang sama ND, karena kan areanya Kupang sama ND. Yang NTT juga buka sih sebenarnya. Cuman aku disaranin sama pimpinanku yang di Semarang, udahlah milih-milih ini kan aku awalnya nggak tahu ya. Aku jujur ini juga baru pertama kali merantau gitu. Dan yang aku tahu yang Nusa Tenggara Timur, mohon maaf para penonton saya, Nusa Tenggara Timur taunya tuh Kupang. Iya. Taunya Kupang. Belum tahu kalau Enten itu pulau-pulau. Belum tahu. Labuan Bajo aja aku belum tahu waktu itu. Labuan Bajo itu tempat yang iya kan. Taunya Komodo, cuman nggak tahu tempatnya di mana. Belum tahu kalau ternyata tuh ada di Flores. Ada di NTT gitu kan. NTT taunya Kupang doang. Kupang sama Timor Leste lah kan, baru kan masih ya. Nama Rio Jola. Bisa jadi. Jadi waktu pas dikasih rekomendasi ke ND, aku sempat bilang, Pak ND gimana? Di Nusa Tenggara Timur Mas, bagian mana Pak? Saya tahu cuma Kupang gitu ya, maaf ya penonton saya. Terus akhirnya udah sini kalau ternyata ND itu adalah masih satu daratan Flores gitu. Terus aku baru tahu, oh ternyata Flores itu di NTT. Gitu, aku baru tahu. Ya, kebanyakan kalau dari luar tuh kayak gitu Kak. Itu di mana? Itu mana? Teman kantor saya itu kan Kak, ada yang dari Palembang. Jadi tuh kayak ya Allah, kok saya penempatannya di MD itu di mana? Kayak cari-cari di Google juga bingung. Oh, Labuan Bajo. Oh, Marian Jola. Marian Jola. Kalau dari kantor pusatnya tuh Kak, kadang tuh kiranya tuh MD tuh sedaratan sama Kupang. Nah, itu tuh satu pulau. Nah, itu. Aku juga gitu. Pikiranku juga gitu. Apa-apa tuh kayak oh ya nanti langsung ke Kupang. Oh ya nanti langsung ke Kupang gitu. Padahal Dia tuh beda pulau. itu. Pesawat pun ini 45 menit kan. Nah, naik itu kapal makanya. Naik kapal sehari. Itu makanya aku yang juga pertama dalam bayanganku di ND tuh ya gitu, masih satu pulau sama Kupang gitu kan. Ternyata beda pulau, saudara-saudara. Informasi penting jadi buat kalian ya yang mau ke ND. Dan ND wisatanya juga cakep, ada Danau Kelimutu tuh sama apalagi sih kalau di sini? Kalau di Bajawa ada Desa Bena. Desa Bena. Iya. Aku belum pernah. Oh belum pernah ke sana Kak? Aku pernahnya ke ini. Bayi kemana Kriung. Oh yang wisata 17 pulau. Ya wisata 17 pulau. Cuman sayangnya belum ini sih, belum apa? Belum sempat keliling. Enggak bukan. Belum terkelola dengan baik kayak Labuan Bajo. Cuman kalau udah dikelola bagus. Tapi oke, keren kok itu, bos. Kalian harus coba kalau sini. Terus mana lagi ya? Maumere, Pantai Koka. Maumere, Pantai Koka aku belum pernah. Itu apa? Pasir Putih? Iya, Pasir Putih. Pantai saja sih Kak, cuman ya pantai kayak gitu dia. Terkenal. Pokoknya yang pernah di Maumere ya. Gitu. Yang sama yang ini di mana? Di Ruteng. Yang sawah-sawah itu. Nah, sawah laba-laba sama satu apa yang di atas gunung tuh apa? Desa apa? Wairebo. Desa Wairebo. Tapi perjalanannya pernah kan ke sana? Masih rencana. Belum terrealisasikan. Mohon maaf Ibu. Semua orang pasti hanya pernah rencana, tapi belum ada yang sempat ke sana. Temanku ada malahan, kan aku harusnya udah lama di Labuan Bajo tuh 2 tahun. Tapi nggak tahu kenapa aku belum pernah sempat ke sana. Temanku yang malah dari teman kakakku dulu, teman seniorku di kampus, malah dia udah sempat ke sana, sempat aku temuin. Enggak apa-apa, diangkat aja. Tenang, ini santai aja kok. Udah. Tenang, ini gak ada editing, gak ada apa, pokoknya kita jalan aja. Balik lagi tadi ke Wairebo tadi ya. Temenku yang malah dari Semarang, dari Jakarta tuh malah udah sampai ke sana. Sampai ke Wairebo. Sampai ke Wairebo. Katanya kalau sampai ke sana tuh mesti nginap. Iya, harus nginap kan, harus naik gunung ya katanya. Iya, katanya
benar-benar kayak panjat gunung gitu. Kayak mendaki Parkirannya di gitu. bawah, mendaki. Nah, iya benar Terus harus. mesti nginap. Iya. Baru katanya kan kalau misalnya di atas gunung tuh masih kayak suasana desa benar-benar gitu Pak. Jadi kayak fasilitasnya masih terbatas sekali. Kayak mau tidur ya tidurnya sama-sama. Ya mau kayak airnya terbatas. Jadi kita tuh benar-benar harus kayak apa ya Kak? Hemat-hemat air Iya Pak. benar, hemat air Iya. benar. Tapi kalau kata temanku yang menarik di sana ya, warga yang ada di sana sangat amat menyambut baik semua wisatawan yang datang ke situ. Mungkin karena Sudah terbiasa kali ya? iya Kak, masih kayak apa ya orang-orang desa ya Kak, jadi kayak lebih menghargai orang lah. Kayak masih kayak apalagi kalau kayak oh ini orang dari luar yang selamat datang. Iya sih. Dan apa mereka juga ini ya juga tidak menutup diri para warga yang asli di situ tidak menutup diri untuk para wisatawan untuk apa namanya tahu daerahnya mereka kayak Werbo yang katanya apa desa di atas awan ya. Iya. Itu memang Negeri di atas awan. negeri di atas awan keren sih. Kalau Kamu dari sana belum? masih rencana. Sama mungkin kita bisa kesana nanti sama-sama bareng-bareng. Nah, Bisa kapan-kapan. diatur yang di belakang layar mau ikut. Gampang kalau mereka kan tim pengikut. Yang penting dibayari. Oh, ada suara lagi masuk. Terus. Tadi kamu cerita Kalau apa? selain di apa? Kalau negeri di atas awan tuh kayak di Pulau Timur juga ada. Di Pulau Pelan ada negeri di atas awan kan? Ada, tanya kayaknya pernah pergi. Pulau Timur tuh mana Pulau Timur? Kupang. Oh, Kupang. Ada Pulau Timur. Oh, kapan? Timur. Iya, Timur. Timur kan mobil. Enggak, maaf. Zaman dulu. Ya, agak garing. Ya, maaf ya, saya gitu mah orangnya mah. Cak makan dulu nih, Cak. Ayo pengen pindah KTP jadi warga negara. Kamu mau pindah? Jawa. Dari mana kamu? Malu kalau jadi orang itu juga banyak yang dicap. Oh, dicap apa? Enggak dong. Timur. Enggak dong, malah Soalnya lebih oke dong. bangga jadi Harus bangga orang dong, harus bangga. Putri daerah NTT. Bisa salah satunya khususnya di daerah ND. Kalau di ND ada ini nggak sih? Apa namanya? Kayak kalau di Jakarta kan Abang None. Nah, kalau di ND ada nggak kayak pasangan gitu cowok cewek gitu yang diperlombakan untuk jadi kayak perwakilan putra daerahnya gitu? paling kayak acara-acara sekolah kayak gitu sih kan. Tapi kalau acara event khusus kayak gitu tidak ada. Belum sih. ada ya. Paling acara-acara untuk mengisi acara saja. Kalau buat ini perlombaan khusus gitu Perlombaan tidak. khusus Iya. belum ya. Mungkin kamu sebagai milenialnya daerah ND bisa Modal. Loh, enggak kan kamu bisa ini dong apa namanya ke maaf yang di belakang bisa apa namanya ngomong ke apa di sini DPRD atau ke bupati gitu untuk Kayaknya bapak-bapak mengadakan DPR ibu-ibunya lagi sibuk lagi ya. COVID-19 aja mbak, makasih mbak, banyak mau tanya apa lagi ya, sebenarnya banyak sih. Nisa masa? Emang paling jahat gitu loh. Nisa aku mau tanya di luar yang topik tadi ya. Ada pertanyaan sedikit sih. Oke. Kamu lebih pilih mana? Bahagiain diri sendiri atau orang lain? Waduh. Orang lain. Kenapa kalau mau berarti kamu nggak butuh bahagia atau gimana? Kadang di bahagia orang lain itu bisa jadi bahagianya kita. Kadang kayak Gitu. kita lihat orang lain tersenyum karena kita, aduh masya Allah. Insya Allah. Teduh. Iya, maksudnya kayak senang. Ayo kalau senyum manis, aduh ya Allah, karena Nisa kayak gitu. Itu siapa Ai? Itu ada itu tuh. Ada. Iya, itu Yang di belakang layar. Ada pisau. Ada. Oh gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa bahagia karena ada kamu. Iya sih. Heeh. Ya biar orangnya pura-pura saja kayak ya Allah. Oh, berarti Kan itu urusan dia saja, yang penting kalau kayak actingnya actingnya senang, bagus dia gitu ya. Oh ya Allah, itu karena saya bahagia dia karena saya. Tapi taunya dia bahagia karena kamu. Ya actingnya itu, senyumnya itu. Berarti hanya So dari terima kasihnya itu
kan ya aduh ya Allah. Berarti hanya dari Padahal di acting mati. gitu ya. Wow. Oke sih, benar-benar. Tapi kalau ada orang yang merasa nggak bahagia dekat sama kamu itu gimana? Maksudnya kayak saya merasa kayak gimana? Enggak. Misalnya ada orang lain yang sinis sama kamu gitu, maksudnya apaan sih sama Nisa gitu. Iya, ya sudah terserah lu saja yang pergi ke sana. Kenapa lu mau dekat-dekat Iya, sama saya kenapa, gitu loh? kenapa harus diambil pusing juga gitu Iya. ya? Oke. Siapa gitu ya. Apakah harus di Jauh juga di sini balik gitu. atau kamu berusaha untuk mencoba komunikasi? Emang kamu ada masalah apa sih sama aku? Maksudnya apakah aku ada yang salah sama kamu ya? Ayo kita selesaikan sama-sama. Maksudnya dicari jalan tengahnya. Apakah ya udah serah kamu gitu? Aku juga nggak ngurusin hidup Kalau kamu juga gitu. saya kan ya sudahlah terserah lu saja, lu kesana saja, saya kesini ya sudah. Tidak usah terlalu kayak kenapa saya harus berusaha untuk senang lu gitu loh. Lu saja tidak terima saya ya sudah. Tapi kalau misalnya lu mau sama saya, kayak misalnya lu senang sama Nisa, oke, Nisa berusaha bahagia dia kayak gitu, senang-senangin dia. Tapi kalau dia terima, dia kayak mungkin ya kak, kayak dia acting sejauh ya sudah, syukur juga Nisa. Oh yang penting dia sudah berusaha. Tapi kamu pernah berakting balik nggak? Di saat kamu sedih tapi untuk membahagiakan orang lain, di saat orang lain bahagia karena kamu tapi sebenarnya kamu sakit gitu, atau kamu merasa kayak oke lah nggak apa-apa, yang penting dia udah bahagia, akunya nggak apa-apa gitu, pernah nggak? Ini konteksnya siapa nih kak? Teman kan bisa cewek. Iya, tapi bisa cewek. Pasangan kan berarti harus dia cowok. Nggak apa-apa. Bebas ya kayak Terserah kamu mau langsung dikhususkan ke cowok, punya cowok? punya. Alhamdulillah. Ya udah langsung ditegaskan cowoknya Nisa nanti nonton. Aduh jangan. Berbahaya. Boleh silakan. Apa Terserah kamu. kayak gimana sih? Kamu yang kan dia udah mulai bagus. Maksudnya kamu yang berakting gitu loh untuk membahagiakan orang lain, tapi sebenarnya kamu sendiri lagi dalam keadaan tidak bahagia gitu, atau kamu sedang sedih, atau lagi ada masalah di kantor, atau masalah dengan pacar, masalah dengan keluarga, tapi biarkan orang lain tidak tahu, yang penting aku bisa membahagiakan teman aku, misal si Ai itu yang ada di sana gitu kan. Lihat story aja. Kalau ke teman cewek biasanya kayak biasanya saya tunjukkan. Kamu tunjukkan. Ya saya capek, saya begini, saya begitu kayak gitu. Jadi ya oh iya, kadang-kadang kan kalau dengan teman tidak selalu kayak terlalu intens gitu kan Kak? Iya. Nah, tapi kalau misalnya kalau kayak ke cowok, ya itu bisa acting. Oh. Maksudnya karena kasihan saja, kadang tuh dia sudah berusaha untuk ya, bisa gini kayak macam-macam gitu. Tapi kan kalau misalnya dia Lu manja-manja lucu. Gitu kan saya pasti sakit lah. Iya. Acting pura-pura Acting berapa? Walaupun kamu sebenarnya kamu lagi sedih atau lagi apa gitu. Kayak lagi malas gitu ya. Tapi lebih untuk menghargai. Iya, lebih untuk menghargai saja. Daripada nanti dia tinggal benar-benar ya Allah, Nisa jomblo. Emang kenapa kalau kamu jomblo? Sebenarnya tidak apa-apa sih, cuman kayak Apakah kamu selalu harus ada punya pasangan gitu. Iya, punya. Tidak selalu sih Kak, cuman kayak kalau yang sekarang kayak nyaman enggak. Walaupun tidak selalu membahagiakan tapi Waduh. ya tidak ada tuh rasanya bisa gitu ya. kalian bisa ya Allah. Berarti harus tetap ada. Bucin Kak, bucin. Orangnya tidak ada serangan balik. Oh, serangan balik. Oh, curhat. Oh, nggak apa-apa. Ya nanti semoga kalau cowoknya Nisa nonton ini, kamu harus tahu kapan harus menyerang balik Nisa dengan cinta kamu. Jangan omong kosong. Jangan omong kosong loh. Jangan omong kosong. Feeling dong, peka dong makanya jadi cowok. Berarti menurut kamu dalam pasangan ya, dalam berhubungan komunikasi itu perlu gitu ya? Iya, perlu sekali Kak. Ya. Sepenting apa sih komunikasi buat kamu? Kan tadi kamu bilang kamu bucin, cuman kalau nggak dikabarin ya udah nggak apa-apa, yang penting aku masih ada pasangan gitu. Apakah komunikasi kalian selama ini fine-fine aja, ataukah harus setiap apa ngabarin di mana lagi sama siapa, duduknya sebelah sama siapa, kalau misal lagi keluar gini gitu, apakah harus seperti itu ataukah
biasa aja gitu. Tidak lah Kak, biasa-biasa saja, cuman kayak kasih kabar itu tuh perlu saja. Kasih kabar. Ya, bukan perlu saja, perlu sekali. Perlu sekali. Terus jadi kayak apa ya? Ya kayak gitu. Kayak, oh saya lagi jalan sama ini, saya lagi begini. Ya sebenarnya hal seperti itu perlu ya Kak, maksudnya supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Kayak gitu. Jangan kayak, oh lu lagi jalan sama teman lu bilang lu lagi di kosan, lu lagi ini apa? Lu sudah makan tapi lu bilang oh belum, kayak gitu, nanti giliran sudah diantar ih malas makan kayak gitu ya, katanya kan sudah kenyang segala macam, padahal tadi katanya lu belum makan, dikasih makan lu bilang lu kenyang. Lu kenyang gitu ya. Iya, nanti ini dia makan sama siapa kayak gitu, nanti jadinya curiga. Kan kalau curiga itu kayak kemana-mana lah Kak. Makanya komunikasi itu perlu lah, tidak perlu harus kayak lu laporan 24 jam, oh saya ini lagi di sini, saya ini lagi catat ini lah, catat ini ya, tidak tidak kayak poin-poin apa yang Poinnya ya. Paling nggak ya kita tahu informasinya tentang dia aja gitu lah ya, tapi nggak yang berlebihan. Iya. Siap. Pas ditembak, kalian ada proses tembak-tembakan? Ada lah pasti ya. Ada nggak ditembak itu sama cowok? Kayak langsung bilang, saya mau jadi pacar lu mau tidak jadi pacar kayak gitu? Iya, memang maksudnya misal gini, aku udah lama nih deket sama kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya sih, kayak gitu. Sempat. Berarti sempat sudah ada. kayaknya sudah berjalan 6 bulan apa 5 bulan lah. Kita tuh jalan cuman kayak ada satu hal sampai satu hari gitu kan Kak, kayak gini. Ih kok lu jalan sama dia? Ih kok lu buat kayak gini? Kenapa? Iya kayak gitu. Jadi ceritanya pas marah-marah gitu, iya saya kan begini sama Iya. Karena waktu itu belum ada status gitu. Iya, tapi cemburu kayak gitu. Iya. Loh, kamu siapa? Kan kamu belum jadi pacar aku, kan kita cuma temenan gitu ya. Tapi kamu cemburu gitu ya. Mulailah dari situ ada rasa-rasa. Tapi sebenarnya Nisa juga merasakan yang sama nggak di saat dia jalan waktu pas belum jadian ya, waktu pas dia jalan sama yang lain, apakah kamu juga merasakan kok kamu nggak ngabarin ini nih? Iya, setiap Gitu hari juga. kita tuh jalannya sama-sama terus. Iya, tidak pernah belum ada orang lain lah. Sampai di satu saat itu adalah kayak gitu. Jadi, lu jalan sama dia, tapi lu kayak gini kayak gitu. Ya sudah, kenapa? Masalahnya apa? Gitu. Ya janganlah, kan saya kan kayak gini. Ya kalau gitu ya lu ngomong lah. Mana saya tahu kalau lu tuh kayak larang-larang kayak gini. Tuh, komunikasi penting guys. Aku kalau baru kenal gini malah enak untuk ngorek-ngorek. Maaf ya, itulah keahlian Sani enggak juga sih. Terus waktu pas ditembak kamu jual mahal nggak sih? Sebagai cewek kamu perlu jual mahal nggak? Menurut kamu sebelum Jual mahal. Maksudnya kalau gimana sih kalau cewek jual mahal itu kayak ansi gitu, kayak masih ya udah deh nanti aja gitu. Kalau yang sekarang tidak Kak. Ya. Kan sama-sama suka. Kalau sebelumnya. Kalau sebelumnya kan PDKT dulu kan, jadi sama-sama suka juga. Aduh ya Allah. Tuh, itu yang penonton bayaran di belakang tuh. Oh, berarti gitu ya. Apa tadi gimana dong? Jawab dulu dong. Yang jual mahal perlu nggak kalau menurut kamu cewek itu jual mahal? Tergantung sih Kak ya. Tergantung. Kayaknya tergantung, iya. Kalau misalnya dia sudah mau, kadang kan cowok tuh kayak bosan ya Kak. Apa ya? Bosan gimana nih maksudnya nih? Maksudnya kayak kalau dia ngejar-ngejar cewek, terus ceweknya kayak acuh tak. Nah, itu. Ya bukan bosan sih, cuman kayak menyerap. Bisa jadi menyerah gitu. Aku kayak ada pertanyaan ini sebenarnya ini anak respon kita nggak sih sebagai cowok gitu kan? Ya kadang ada cowok yang memang masih untuk berusaha untuk on terus untuk berusaha. Ada juga ya udah sih cewek juga bukan kamu aja gitu kan, masih banyak yang lain gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau nggak, kamu pernah ini nggak sih, kamu ya sebenarnya di luar yang cowokmu sekarang ya, mungkin kamu pernah suka sama orang gitu dan kamu tahu si cowoknya ini juga suka sama kamu gitu kan, tapi kamu karena
terlalu jual mahal yang kayak tadi ceritanya aku dia ngajar kamu cuman kamunya kayak Sok-sok. malah sok-sokan menjauh padahal kamu tahu tuh dia tuh lagi deketin kamu gitu kan dan kamu sebenarnya pengen dideketin pengen respon cuman kayak kamunya juga takut sendiri sampai akhirnya kesempatan itu hilang Hilang. gitu loh. Nyesel nggak sih kamu? Pokoknya pernah mengalami Iya, pernah keadaan sih kayak gitu Kak, nggak? cuman kalau kayak nyesal gitu tidak lah, cuman agak sering-sering ingat saja, aduh sayang sekali ya, coba kalau misalnya waktu itu iya kan saja, pasti sekarang sudah kayak gini, padahal belum tentu juga seperti Belum itu tentu kan juga, Kak? iya sih. Kan namanya jatuh cinta ya Kak. Wow, jatuh cinta. Kayaknya manis-manis di awal ya Kak ya. Aduh, mana di awal. Kasih, ingat Nisa. Aku mau kasih statement. Mungkin kalau pas kalian pacaran nyarinya orang yang nyambung, orang yang apa gitu. Tapi setelah kalian menikah, obrolan itu bukan hal yang hanya saja menyambung, tapi Iya. tentang tagihan, bayar. itu itu seperti itu. Nisa silahkan lanjutkan, masih 31 menit, kita masih ada waktu 4 menit lagi, 35 menit lagi. Lanjutkan apa nih Kak? Yang tadi dong, yang aku tanya dong, Jual maksudnya mahal. kamu Jual mahal. pernah yang tentang jual mahal. Ini yang belakang, nanti saya Yang akan kita wawancara punya dia. pengalaman, bisa berbagi. Dia sebenarnya lebih banyak pengalamannya. Lanjut. Kalau jual mahal Ada suara-suara hiraukan dia. mahal jadi cewek ya kayaknya perlu juga sih Kak, maksudnya Iya. itu di masa-masa dia lagi jual mahal tuh buat jadi masa pengenalan juga Kak, kayak dia cari tahu identitas cowok itu kayak apa, karakter di belakangnya bagaimana. Kan kadang cowok tuh saat deketin kita ya Kak, tunjuknya kan yang manis-manis, Waduh. indah-indah, ya kan? Yang religinya kayak gitu kan. Kayak Padahal mancing di belakangnya ikan ada- gitu ya. Kayak mancing Iya. ikan, habis dapat cuma Kayak ditaruh gitu. doang. Oh. Jadi kayaknya perlu sih. Perlu Jual tapi mahal. tidak terlalu yang berlebihan. Iya. Jadi memang jual mahal itu juga ada sisi positifnya Ada ya, sisi enggak positif. yang hanya negatifnya aja ya berarti ya. Tapi pernah nyesel nggak? Maksudnya yang di saat kamu jual mahal, yang sebenarnya kamu ingin mencari jati dirinya si cowok ini seperti apa gitu kan? Iya. Dia sebenarnya seperti apa? Cuman karena kamunya mungkin si cowoknya merasa kamunya terlalu sudah menjauh atau kamunya terlalu jual mahal, Iya. akhirnya dia pergi, maksudnya pergi sudah tidak ada kabar. Pernah ngalamin itu nggak? Terus nyesel apa enggak? Pernah Kak, Pernah. cuman kalau menyesalnya tuh tidak, cuman Pernah kayak nggak? Biasa aja. aduh, kalau nyesal sekali sih tidak, tapi kayak ingat ya kasihan sayang sekali, padahal dia maksudnya saat dia sudah jadi milik orang. Soalnya kan, benar kata orang kalau mantan itu aduh minta maaf, Gak apa. Hero kayak di belakang. kata orang tuh mantan tuh kelihatan lebih wow saat sudah jadi milik orang. Waduh. Ini kan belum jadi mantan, tapi Oh, belum di jadi saat mantan. Di sudah saat jalan sudah. sama orang, ya Allah kenapa waktu itu tidak saya terima. Kayak lebih glowing gitu. Iya. Kayak ih, Perawatan kok ya. serasi sekali sama orang itu, ya Aduh. Allah kenapa saya tidak terima. Gak apa. Kan setelah jadi mantan. Setelah jadi sama orang lain, bukan setelah jadi mantan. Iya. Oh. Kenapa kita menjawab pertanyaan para ini ya? Nanti kalau yang mau komen bisa di bawah ini. Gitu berarti Iya, saya. iya. Cukup menarik juga ya ceritanya kamu. Maksudnya ternyata pengalaman kamu dalam hal kerja, dalam hal keluarga, dalam hal cinta tuh banyak banget. Kamu kuliah dulu di mana? Pertanyaan terakhir. Undangan Kupang Kupang. Iya. Kenapa milihnya di Kupang? karena dekat. Dulu tuh sebenarnya saya mau tes Polwan Kak, Waduh. tapi Mandan? angkatan saya Mhm. Polwannya tidak dibuka, cuma polisi saja. Oh, emang kalau pembukaan Polwan nggak setiap tahun kayak polisi ya? Biasanya setiap tahun, cuman tahun itu Pas tuh itu nggak ada. Polwannya tidak dibuka, jadi sudah latihan segala macam latihan renang. Wow. Olahraga, totalnya tidak buka. Belum Jadi buka. alternatifnya kayaknya mungkin tahun depan tuh buka. Jadi Mhm. kuliahnya yang dekat-dekat saja Kak, di Kupang kayak gitu. Tahun berikutnya nyaman kuliah. Wah sih. Apa yang membuat nyaman kuliah di Kupang? Coba. Ada air. Ada air. Itu cowok cewek? Varia. Kan biasanya kalau yang membuat nyaman seorang wanita kan cowok gitu loh. Mungkin ada. Anak Kupang tuh Ada. ganteng-ganteng. Nah, Serius. ganteng-ganteng. Cantik-cantik juga, kecuali Ai yang di sana. Pacarmu anak Kupang deh sekarang?
Ah, sekarang? Mm-mm. Oh, bukan. Oh, bukan. Ya Allah, aduh berbahaya. Lah, kan tadi bilang katanya Bocoran boleh di belakang. cowoknya orang sini. Ah, bukan. Oh, iya. Ya maaf, kan aku bawa cangkul nih Ya tunggal mungkin itu. kalau semoga jodoh ya kak ya. Ya, Jadi semoga jodoh. besok-besok bisa keluar juga. Amin. Tapi kakak merantau. Amin. Astagfirullah. Hati-hati namanya. Menolak. Oke, mungkin ada closing statement dari Nisa. Untuk Pesan-pesan kayak gitu kan? Iya, pesan-pesan. Mungkin kamu mau pesan apa terserah. Kamu mau pesan apa terserah. Banyak berdoa, banyak bersyukur. Bersyukur itu penting. Apa lagi? Sedikit-sedikit harus rajin menabung. Harus menabung. Bukan rajin, sedikit-sedikit menabung. Menabung apa? Menabung emas. Ya Allah. Masuk. Menabung di bank Iklan. mantap. Menabung di bank mantap. Ada tabungan si mantap berjangka. Tapi serius kayaknya. Iya, sedikit-sedikit serius saya harus mau menabung. menabung Nah, sih, Kak. terus nextnya harus ada 5. Tadi apa bersyukur, Syukur. berterima kasih. Berterima kasih. Ya, itu berterima kasih itu paling perlu sih Kak. Sama? Sama siapa siapa saja. saja, oke. Entah dia karena menolong, entah karena Disakiti. iya, pengalaman tuh sesuatu yang tidak bisa apa ya kan? Dibayarkan dengan apa ya? Dengan uang. Iya, maksudnya tidak bisa makan dengan hal apa seperti itu. Jadi pengalaman tuh kayak ya Allah, terima kasih saya sudah dapat pengalaman ini. Jangan pernah menyesal. Itu sudah Kak. Mantap Nisa. Terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dah.